warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan umroh bersama Mega Wisata sudah masuk hari keempat. Hari di mana para jemaah akan melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Setelah menempuh perjalanan kereta cepat selama 2,5 jam dari kota Madinah. Jemaah mengisi perut terlebih dahulu agar semangat melaksanakan rukun umroh, khususnya tawaf dan juga sa'i. Pindang. Luar biasa. Ada pindang ada? Ya, ada pindang. Pindang tulang, pindang untung, ada kan? Berapa jam perjalanan? 2 jam. 2 jam. Lapar berarti. Lapar. Lapar. Tapi nasinya enak. Yuk makan yuk. Usai makan malam, rombongan bersiap turun dari hotel untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebelum masuk ke pintu Masjidil Haram, Ustadz Muhammad Farid, Mutawif Mega Wisata nampak memberikan arahan kepada jemaah supaya fokus berdoa dan tidak terpisah saat tawaf berlangsung, mengingat ramainya jemaah umroh di akhir tahun ini. Saat menginjakan kaki ke Masjidil Haram, beberapa sunnah dapat dilakukan para jemaah, di antaranya mendahulukan kaki kanan dan juga mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Menuju ke Hajar Aswad, jemaah menghadap sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan mengangkat tangan, namun tidak mencium tangan untuk memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Memulai tawaf umroh 7 putaran, yakni dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Jemaah disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Sampai di Rukun Yamani, disunahkan pula mengusap Rukun Yamani pada setiap putaran tawaf. Namun tidak dianjurkan mencium Rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ketika berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana secara berulang-ulang. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain doa dari surat Al-Baqarah ayat 201, dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan juga zikir yang ia suka. Setelah tawaf, jemaah menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makom Ibrahim sambil membaca Watakhozu mim makomi Ibrahima mushola, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Persis di belakang makom Ibrahim, jemaah umroh Mega Wisata melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Setelah sholat sunnah, jemaah menuju tempat minum air Zam-Zam dan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sa'i.
يا سري يا كرحيم يا ناحض يا باسط يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك حب تعاظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي وودي وامتناني لك حب تعاظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي وودي وامتناني فيا إيمان ما جادت حروفي ستعجز أن تعبر ما حواني ولكني دعوت الله دوما ولا زال الدعاء على لساني أن يجزيك في الدنيا عطاء ودار الخلد في روض الجنان. Sebelum sa'i, jemaah kembali ke Hajar Aswad untuk bertakbir. Jika tak memungkinkan untuk mengusap dan juga menciumnya, jemaah cukup memberi isyarat kepadanya. Ke-26 jemaah umroh Mega Wisata selanjutnya menuju ke Bukit Syafa untuk melaksanakan sa'i umroh. Dan saat mendekati Safa, jemaah juga membaca sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan tiba di Bukit Syafa, jemaah lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihat kemudian membaca takbir sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan ini dilakukan berulang-ulang selama 3 kali dan juga berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang akan dikehendaki. أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء. Dari Bukit Syafa, rombongan jemaah yang dibimbing Mutawif Ustadz Muhammad Farid berjalan menuju ke Marwah. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a, tempat sa'i, bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setibanya di Marwah, jemaah kembali membaca takbir dan zikir sama seperti di Bukit Syafa. Rangkaian ini dilakukan sebanyak 7 kali dengan berakhir di Marwah. Setelah melaksanakan tawaf dan juga sa'i selama hampir 3 jam, jemaah baik wanita maupun laki-laki duduk beristirahat sembari mendengarkan tausiah singkat Mutawif Mega Wisata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Langsung ketika Nabi SAW ngabarkan tuh, amantu billahi wa rasulih. Subhanallah Pak. Bu, tak nanya lagi. Aku beriman apa yang kau katakan Rasulullah. Tak pakai tanya-tanya lagi ya. Maka di situ nanti Rasulullah ceritakan kepada orang-orang Quraisy ngumpul galau, kaget datang ada kabilah. Saya melewati dia. Karena beliau naik apa? Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj naik buraq, naik kendaraan yang Allah Ta'ala beri. Tak usah dicari lagi buraq. Nak nyari buraq sini, nak balik tak usah pakai buraq gitu. Pakai Garuda, sudah lemak. Sudah sudah, Alhamdulillah, Masya Allah. Maka diceritakan ada kabilah itu sekelompok orang yang dagang bawa ini jumlahnya benar datang dari Yaman. Makanya di situ banyak orang-orang kafir Quraisy tidak percaya sama Nabi SAW. Karena tidak mungkin seseorang
bisa ke Aqsa, Palestina yang jauh, naik ke langit ke-7 lagi. Tapi kan apabila Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Ya, subhanallah. Maka disinilah Nabi SAW ketika mendapatkan disuruh perintah untuk ke Sidratul Muntaha. Dan ada di belakang sana ada maktabah, itu tempat maulid Nabi. Nabi SAW lahir di kota Mekah. Tahun apa? Tahun gajah. Ingat-ingat ya, kayak ada kuis lagi Umi ya. Tahun gajah. Yang dimana Mekah ini atau Ka'bah mau dihancuri sama siapa? Abraham. Tapi lihat, uang lari kalau takut. Alhamdulillah, kita dari Travel Mega Wisata, alhamdulillah berkat atas izin Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan rangkaian dalam ibadah umrah, yang mana awal kita melaksanakan dari miqat, yaitu berniat umrah. Habis itu kita melaksanakan yaitu tawaf sebanyak 7 putaran di Ka'bah, dan yang terakhir kita melaksanakan juga yaitu mengelilingi Bukit Safa dan Marwah. Yang tinggal yang wajib terakhir yaitu bertahalul, mencukur. Maka setelah mencukur, maka ibadah umrah kita sudah sempurna. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah ini dan sebagai pemberat timbangan kita di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariqul khatar nasir wa nanshur nural huda wa naqfu ta'ali ma khairil bashar li ajlika labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak ya ilahal wujud qad sa'imtul quyud كبلتني ذنوب ومللت الخطوب أنت رب رحيم مدني بهداك وارعاني بحماك واقبلت توبتي واغسلا حوبتي أنت رب رحيم إنني قد أتيت تائبا ومضيت فحملت الهدى صادقا في المدى أنت رب رحيم. Rukun umroh terakhir yang wajib dilakukan adalah bertahalul, yakni memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul. Dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan jemaah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Sajidun lil ilah nataqat hashifa anta rabbun rahim nataqat الشفاء أنت رب رحيم نطقتها الشفاء أنت Keesokan harinya atau Senin 23 Oktober 2023, selain melepas lelah pasca menjalani rangkaian ibadah umroh, kami banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan berdoa di Masjidil Haram. Tak sedikit pula jemaah yang berkeliling untuk menikmati suasana kota Mekah yang padat didatangi jemaah dari berbagai negara.
Selasa 24 Oktober 2023, jemaah umroh Megawisata akan melaksanakan ziarah kota Mekah, diantaranya Jabal Sur, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sekitar pukul 8 pagi waktu Arab Saudi, jemaah mulai bersiap naik bus. Nah, baik pemirsa, sekarang ini kita sudah mau berangkat lagi wisata religi. Terus kita udah datang, kita mau ke Mina, Jabal Sur, kemudian juga Musdalifah. Ikuti perjalanan kita bersama Megawisata. Umroh kemana? Megawisata dong. Sepanjang perjalanan, jemaah disuguhkan dengan sejumlah bangunan bersejarah dan pemandangan bukit batu yang berjajar. Kami juga berkesempatan melintas dan melihat megahnya rumah Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Untuk menuju ke Jabal Arafah, bus yang kami tumpangi harus parkir di tempat khusus yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi. Sampai di depan Jabal Arafah, rombongan mengabadikan momen dengan berfoto bersama. فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام الحلقات تيها بضياع لشتات من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة بعد Jabal Arafah tidaklah memiliki keutamaan khusus. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di balik Jabal Arafah, yaitu di bawah Jabal Arafah, di atas untanya dengan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan Jabal Arafah di depan beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf." Oleh karena itu, bersengaja menghadap ke Jabal Arafah dengan membelakangi kiblat untuk berdoa ketika wukuf di Arafah dalam hari-hari lainnya tidak memiliki keutamaan apapun, alias tidak dianjurkan. Kemungkaran lainnya adalah seseorang yang sengaja naik ke puncak Jabal Arafah untuk beribadah di sana. Karena keyakinan memiliki keutamaan khusus, sehingga manusia pun rela untuk berdesak-desakan untuk naik ke Jabal Arafah. Sebelum menuju ke bus, untuk melanjutkan perjalanan memang tak lengkap apabila belum berbelanja. Terlebih jemaah ibu-ibu yang selalu tergoda dengan harga murah pedagang kaki lima. Yang apa ini? Nggak tahu buah apa ini, buah anggur. 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 Rasanya manis nih. Rasa manis. Senikmat kita pergi umroh. Masya Allah. Berapa real, Bu? Realnya nggak usah ditanya. Kalau ditanya kan nggak Oh suka. iya. Berapa kilo jadi? 1 kilo. 1 kilo. Iya. Terus selain beli anggur beli apa lagi, Bu? Selain beli anggur beli apa lagi? Selain beli anggur, beli kurma muda. Iya. Titipan Titipan yang dari Palembang. Palembang. Oh, iya. Salah satu tujuan kami berikutnya adalah tempat yang paling disukai setiap jemaah, terutama kaum hawa dan juga anak-anak. Rombongan diajak ke pusat penjualan coklat dan makanan yang paling enak namun harganya terjangkau. Harga coklat di Al-Hales mulai dari 20 rial sampai 50 rial per kilogram. Bukan hanya coklat, di toko ini juga menjual berbagai jenis permen, kacang-kacangan, buah kering, dan panganan manis lainnya. Saat berkunjung di toko coklat Al-Hales,
kami berkesempatan ngobrol dengan si pemilik toko. Menurutnya, coklat yang dijual di sini kualitasnya yang baik, namun dengan harga yang relatif murah dan juga bersaing. Bagi jemaah yang ingin membeli coklat, toko Al-Hales juga tersebar di beberapa kota di Arab Saudi, termasuk di Mekah dan juga di Madinah. نكون سعداء بهم وهذا الشعب الاندونيسي احنا نحبه ونعشقه لانه شعب محترم وشعب ممتاز وشعب يعني خلوق. ربنا يحفظكم جميعا يا رب ويحفظ اندونيسيا ويحفظ جميع بلاد المسلمين ان شاء الله باذن الله. Ya, ini ownernya mengajak kepada kaum muslim Indonesia silakan datang bagi yang ingin membelikan oleh-oleh atau kenang-kenangan buat ketika di Indonesia, silakan datang ke mahal ini atau toko yang ada di kaki ya, yang insya Allah untuk harganya bersaing sama yang lain dengan kualitas yang tentunya yang sangat tinggi. Berada di dalam toko, jemaah umroh Mega Wisata betah berlama-lama karena mata dimanjakan dengan hamparan dan wangi semerbak coklat. Jemaah juga boleh mencicipi coklat sepuasnya sebelum membeli. Jika tidak ingat waktu, membeli coklat di sini membuat kalap dan tak terasa. Pundi-pundi real pun bisa habis dalam sekejap. Biasa nih. Jadi surganya coklat guys. Jadi untuk kamu yang umroh, don't forget, come here. Apa namanya? What is name? Al-Halis. Al-Halis coklat. Al-Halis coklat langsung sini halal. Halal, murah. Murah enak. Hah? Murah enak. Enak. Jangan mix. Jangan lupa 20 real. Don't forget. Levelnya Mega Wisata tetap. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزاع هي هكذا قيم النجاة. Setelah puas berbelanja coklat, jemaah bertolak kembali ke hotel untuk bersiap-siap melaksanakan tawaf sunnah. Berbeda dengan jemaah wanita yang bisa kapanpun tawaf asal memakai pakaian tertutup, tapi untuk jemaah pria harus wajib menggunakan pakaian ihram apabila ingin melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf sunnah, jemaah umroh Mega Wisata juga sempat mengabadikan momen yang tak bisa dilupakan. Berlatar belakang Ka'bah, jemaah terlihat bahagia karena perjalanan umroh kali ini sangat berkesan. Dan di episode berikutnya, kami akan mengajak Anda untuk city tour. Di antaranya ke pabrik parfum Mawar di Thaif, dan juga menikmati pemandangan Al-Hada dari atas kereta gantung Thaif. Ikutin ya episode selanjutnya. في أمل ورزق فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي ففي قسم الدراسات التقينا ومن علم الشريعة كم سقينا نهلنا منه حتى لاح فينا ضياء الحلم من بعد النضال.